Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk kepada doa pagi kita. Kita mengambil saat teduh. Mari kita mempersiapkan diri kita. Doa pagi yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita. Kita diberikan nafas hidup. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan dengan mengambil saat teduh. Mari kita diam sejenak. Mari kita merasa-rasakan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menebarkan kasih sayang di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara kami sekalian. Terlebih pagi ini kami dapat bangun, kami diberikan nafas hidup, kami diberikan kekuatan. Itu semuanya tanda kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita juga masuk untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Saya persilahkan. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami ini penuh dengan kekurangan. Ada kalanya kami ini tidak bisa mengendalikan diri kami sendiri, supaya kami tetap hidup saling mengasihi, dalam kesabaran, dalam kemurahan hati, dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau ternyata
Tubuh pemberian Tuhan ini tidak kami pakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk berbuat jahat. Inilah kami yang dengan segala kerendahan hati datang dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami percaya, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa pribadi kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita tidak mudah, tetapi kita boleh berharap Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 baitnya yang pertama, sebelum kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Saya persilahkan kita masing-masing mengambil saat teduh untuk menaikkan doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah saja ya Tuhan kehendak-Mu. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Herli yang sedang dalam masa pemulihan, Saudara Niko yang baru saja dioperasi, dan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Yayu, anak Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Suprapti, Ibu Arsam, Ibu Jafar, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Samuel, Ibu Sriwidati, Ibu Jafar, Bapak Tatak, Bapak Indro, Bapak Dwijo, Bapak Haryono, demikian pula dari Balong Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, anak Abel, dan dari Cerme, Ibu Gebi. Kami mohonkan berkat supaya mereka sehat selalu, diberi kekuatan dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Keluarga yang merawat juga Tuhan berkati supaya diberikan kesabaran dan rezeki yang cukup. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kami mohonkan berkat supaya anak-anak kami berhasil dengan pendidikannya meskipun mereka tetap belajar di rumah. Mereka tetap semangat dan mereka diberikan hikmat kepandaian. Yang sedang mencari sekolah yang baru, kami mohonkan berkat sekolah yang baik. Dan demikian juga ya Tuhan, Engkau yang memberkati supaya anak-anak kami ini disediakan biaya pendidikan yang cukup. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus, yang baik, yang menjadi berkat kebahagiaan bagi mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, kami juga mohonkan berkat supaya mereka mendapatkan rezeki, pekerjaan dalam bentuk apapun yang akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19, biar Tuhan membukakan jalan supaya saudara-saudara kami ini mendapatkan rezeki dan berkat untuk bangkit kembali dari kehidupannya yang mungkin mengalami kegagalan karena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan keturunan, anak yang menjadi buah dari perkawinan mereka. Kami mohonkan berkat supaya mereka mendapatkan anak sebagai keturunan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami. Kami mohonkan berkat supaya gereja kami ini meskipun di masa pandemi, di masa PSBB ini kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi gereja kami tetap kuat sebagai satu saudara, sebagai yang saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan, dan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang melayani Tuhan, baik dari IT yang menyiapkan kebaktian secara virtual, orang-orang yang melayani Tuhan dalam bentuk pelayanan yang lain. Tuhan yang memberkati agar kami semua dapat bekerja melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Keluarga kami diberikan kekuatan dan berkat yang datangnya dari Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini supaya pendanaan yang kami butuhkan untuk biaya operasional gereja dapat tercukupi dengan baik dan jemaat juga mendapatkan rezeki yang cukup. Kami juga menyerahkan gedung gereja kami untuk dilindungi, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya di tengah pandemi ini ekonomi negara kami tetap berjalan dengan baik. Keadaan politik juga kondusif. Pemimpin kami memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi COVID-19 ini adalah kebijakan yang datangnya dari Tuhan sendiri yang baik bagi kami, rakyat Indonesia. Kami mohonkan negara kami tetap aman, damai, sejahtera, rukun, dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya pandemi dari COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami sekalian. Saudara-saudara kami yang menangani COVID-19 ini, baik tenaga medis, baik anggota TNI Polri, baik orang-orang yang sudah memberikan hidupnya, para relawan untuk menangani COVID ini, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari bahaya COVID-19. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang berdoa, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami.
Kami juga akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Tuhan memberkati kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan atas kami sekalian yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluaran 4 ayat 1-18. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat itu di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarikannya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kuambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengejar engkau. Apa yang harus kau katakan? Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukanlah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku apa yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Itulah tadi bacaan kita dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Rabu kemarin,
kita diajak untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita melalui kisah hidup Paulus. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita dari kisah hidupnya Musa. Musa setelah membunuh seseorang di Mesir, dia lalu melarikan diri, dan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir. Bisa tidak membayangkan apa yang terjadi dengan Musa? Seolah luka lama itu diingatkan kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang tidak sehat mentalnya, jika dia pernah mengalami sebuah kesalahan, kegagalan, maka dia tidak memiliki semangat hidup untuk kembali kepada rasa sakit itu. Dia akan memilih untuk melarikan diri, menutupinya, dan tidak berani menghadapi kenyataan hidup itu. Tetapi seseorang yang sehat mentalnya, dia akan mengalami perubahan hidup. Apa saja yang diperlukan agar seseorang itu bisa mengalami mental yang sehat? Yang pertama, seseorang itu perlu berpikir secara optimis. Mari kita melihat Musa. Bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, diutus kembali ke tanah Mesir. Berulang-ulang dia menolak apa yang diperintahkan Tuhan sampai Tuhan murka. Dia putus asa, dia tidak percaya dengan dirinya. Supaya kita memiliki kesehatan mental, maka kita perlu menjadi optimis, menjadi bersemangat bahwa kita bisa melewati itu dengan baik. Sebab itu adalah modal utama supaya kita menjadi sehat mentalnya. Kita perlu mengatakan, badai ombak dunia boleh terjadi, tetapi kita pasti bisa menghadapi badai itu bersama Tuhan. Ketika kita mengatakan, aku gak iso, maka itu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai bergerak menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain. Apa itu? Bisa dalam bentuk apa saja. Menjadi instruktur senam misalnya. Kemudian membawa nasi bungkus ke gereja misalnya. Dan mengatakan bahwa nasi ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupku bisa menjadi berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Itu contoh yang kecil. Ketika kita mempersembahkan hidup kita menjadi berguna bagi orang lain atau bagi kemuliaan Tuhan, di sanalah kita memiliki semangat hidup bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, meskipun itu sangat sederhana. Itu adalah kunci untuk menjaga supaya mental kita tetap sehat. Lalu yang ketiga, tetap bersyukur. Seseorang yang tidak bisa bersyukur akan keadaannya yang sekarang, dia akan menjadi orang yang pesimis, tidak memiliki optimis, dan juga tidak mau mempersembahkan hidupnya untuk orang lain atau untuk Tuhan. Orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan melihat dirinya itu kurang dan terus kurang. Tetapi orang yang bersyukur akan mengatakan, terima kasih Tuhan, bahwa saya percaya berkat yang saya terima hari ini Tuhan yang mengatur. Entah itu besar, entah itu kecil, tanpa Tuhan saya tidak mungkin bisa menerima berkat ini. Tetapi orang yang tidak bersyukur akan mengatakan demikian, Tuhan tidak adil. Saya kok cuma makan mie, orang lain bisa makan soto. Orang yang bersyukur akan mengatakan, terima kasih Tuhan, meskipun hanya dengan mie, tapi hari ini saya bisa makan. Mie ini luar biasa. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Sedang di luar sana, banyak orang yang tidak bisa makan. Terima kasih ya Tuhan. Tetapi ketika dia melihat soto milik orang lain, maka dia akan menggerutu. Orang yang bersyukur akan lebih sehat mentalnya. Dia akan optimis, dia akan bersukacita. Lalu kemudian yang keempat adalah memiliki hubungan sosial yang baik. Musa mau bergerak, lalu dia meninggalkan kaum keluarganya menuju kepada kaum kerabatnya di Mesir.
Dia membuka dirinya, dia kembali kepada luka itu. Dia kembali ke Mesir, tempat yang dulu dia tinggalkan. Mungkin ada di antara kita yang memiliki sakit hati, terluka dengan seseorang, kecewa. Kalau kita semakin menjauh dari sumber luka itu, maka semakin sulit untuk disembuhkan. Tetapi jikalau kita mau mendekatinya, mau mengakui bahwa itu adalah sumber luka kita, sumber kegagalan, sumber kekecewaan, maka kita bisa mengurainya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, jangan sampai kita kehilangan relasi sosial dan mengunci diri kita. Menjadi pemalu, menjadi merasa tidak berharga. Ketika itu kita lakukan, maka mental kita menjadi tidak sehat. Yang kelima adalah menemukan tujuan hidup. Musa datang kepada mertuanya dan memohon berkat untuk izin untuk pergi ke tanah Mesir. Dia tahu sekarang apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia diminta Tuhan memiliki misi yang sangat besar untuk menyelamatkan kaum kerabatnya di Mesir. Itu yang menjadi semangat hidupnya Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Kita bisa membuat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Seperti saya, tujuan jangka pendek saya ini adalah mengelola kebun di samping pastori, membuat kolam ikan, membuat kandang ayam. Itu setiap hari membuat saya bersemangat. Semangat bangun pagi, semangat mengatur waktu antara pelayanan dan juga merawat kebun. Itu contoh kecil bahwa tujuan hidup membuat saya bersemangat setiap hari. Apakah Bapak Ibu punya tujuan hidup? Jika punya, salah satunya itu adalah tanda kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa belajar dari Musa, baik kekurangannya, baik kelebihannya. Kekurangannya kita tinggalkan, kelebihannya kita optimalkan. Mari kita percaya, seperti Musa dipimpin Tuhan, kita juga dipimpin Tuhan. Selamat menjadi orang yang bahagia, sebab sehat mentalnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih bahwa kami dipanggil supaya kami menjadi pribadi yang bahagia, yang sehat mentalnya. Biarlah dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami sungguh-sungguh dapat mengucap syukur, kami memiliki tujuan hidup, kami mampu membuka diri kami dengan orang lain, kami bisa optimis, kami juga mampu mempersembahkan tubuh kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya berkat Tuhan turunlah atas kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang sehat mentalnya dan senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama.
yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Doa pagi kita sudah berakhir. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya tetap menjadi berkat.